Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi dengan saya, Anissa Misani, masih di program Baca Sejarah dan masih di serial Kronologi Sejarah tahun 627 Masehi, bertepatan dengan tahun 5 hingga 6 Hijriah. Ada 8 peristiwa penting yang datang dari dalam dunia Islam dan ada 4 peristiwa penting yang datang dari luar dunia Islam. Dari dalam dunia Islam, yang pertama ada pernikahan Rasulullah SAW dengan Zainab binti Khuzaimah. Disusul dengan pernikahan Rasulullah SAW dengan Hindun binti Abu Umayyah radhiyallahu anha. Peristiwa yang ketiga adalah kelahiran Husain bin Ali bin Abi Thalib. Peristiwa yang keempat adalah peristiwa yang keempat adalah Ghazwah Bani Mustalik atau Al-Muraisi. Peristiwa berikutnya adalah pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Juwairiyah binti Haris radhiyallahu anha, putri dari pimpinan Bani Mustalik. Kemudian ada peristiwa Hadisul Ifki atau berita bohong. Peristiwa selanjutnya adalah Ghazwah Khandaq atau Ahzab. Kaum muslimin berhasil mempertahankan Madinah dari kepungan sekutu. Dan peristiwa yang terakhir adalah pengusiran Bani Quraidah, salah satu komunitas Yahudi dari Madinah akibat berkhianat. Kemudian 4 peristiwa yang datang dari luar dunia Islam. Yang pertama adalah persekutuan Persia Sasan, bangsa Afar dan bangsa Slav sekaligus dalam menjatuhkan Konstantinopel. Peristiwa yang kedua adalah persekutuan Heraklius dengan bangsa Tuk Barat, yaitu Tongyangzu Kagan. Peristiwa yang ketiga adalah perebutan kembali benteng-benteng Bizantium di Armenia oleh Heraklius dari tangan Persia Sasan. Dan peristiwa yang keempat adalah pertempuran Niniwe, kemenangan final Heraklius terhadap Persia Sasan. Dan teman pecinta sejarah, inilah kronologi sejarah lengkap tahun 627 Masehi, bertepatan dengan tahun 5 hingga 6 Hijriah selengkapnya. Kita masih ada di peristiwa pertempuran Ahzab, dan di buku kelengkapan tarikh Nabi Muhammad SAW, materi ini ada di halaman 261 dengan judul Kegelisahan Tentara Kaum Musyrikin. Sudah beberapa hari lamanya tentara kaum musyrikin berkubu dan berkemah di tepi Khandaq, tetapi belum juga dapat melakukan penyerangan terhadap tentara Islam. Padahal di kala itu musim dingin telah tiba. Udara semakin terasa benar dinginnya oleh mereka. Angin padang pasir yang luas terbuka itu meniup dengan dinginnya, menembus ke kubu-kubu dan kemah-kemah mereka, seakan-akan mengiris-iris kulit dan menusuk-nusuk ke dalam sumsum mereka. Hujan turun dengan lebatnya. Kemah-kemah mereka yang dibuat dari anyaman bulu domba dan bulu unta itu tidak dapat bertahan menerima serangan air hujan dan angin yang menderu-deru. Situasi ini terus-menerus melanda mereka siang dan malam. Pasukan-pasukan Quraisy dan Ghatafan yang bersembunyi di bawahnya semakin kedinginan. Semula mereka mengira bahwa penyerangan terhadap kota Madinah itu akan dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat. 1 hari atau 2 hari saja, sebagaimana peperangan yang pernah terjadi di kaki Bukit Uhud pada beberapa tahun yang lampau. Kenyataannya sangatlah berbeda dari perkiraan semula. Kemenangan yang mereka bayangkan semula itu tidaklah mudah didapat dan dicapai. Bahkan mereka dalam situasi yang kurang menguntungkan itu masih menanggung beban yang sangat berat berupa penderitaan akibat cuaca yang sangat dingin. Jadi setelah mereka membangun kemah, sebetulnya mereka tidak diam saja ya, ada banyak usaha yang dilakukan oleh mereka untuk menyerang kaum muslimin. Yang pertama mereka lakukan adalah melemparkan anak panah dari seberang Khandaq menuju ke kaum muslimin. Hanya saja serangan panah ini memang dapat ditangkis oleh kaum muslimin dengan sangat baik, sehingga dikatakan
tidak berhasil. Mereka membiarkan kuda-kuda mereka di satu sisi tertentu ya untuk menginjak-injak tanah atau pasir di sisi parit. Ini maksudnya supaya ada tanah-tanah yang jatuh, pasir-pasir itu jatuh sehingga menjadi landai, sehingga tidak terlalu dalam lah. Bahkan ada juga beberapa yang sudah turun ke bawah, hanya ya antisipasi dari kaum muslimin, mereka kan dilempari ya, sehingga usaha ini juga tidak berhasil. Kemudian dalam situasi yang tak menentu itu, kegelisahan mulai melanda di antara pasukan-pasukan Ahzab. Jadi selain mereka kesulitan untuk menembus parit, untuk menyeberang parit dan menembus Madinah, mereka juga harus menghadapi cuaca yang buruk lah ya, karena cuaca padang pasir malam hari yang dingin itu benar-benar sangat mengganggu mereka, ditambah dengan turunnya hujan. Mereka datang penuh kesombongan dan kecongkakan karena perkiraan mereka akan memperoleh kemenangan besar dan dapat menghancurkan kaum muslimin. Tapi kini semangat mereka untuk meneruskan penyerangan ke kota Madinah mulai kendor dan kesombongan mereka telah surut. Kegelisahan tentara Ahzab mencapai puncaknya ketika bahan perbekalan mereka telah mulai habis. Para pemimpin mereka tidak menduga sama sekali bila mereka akan tertahan sampai sekian lama di tempat ini. Pemimpin mereka menyangka bahwa peperangan akan terjadi dalam tempo 1-2 hari saja. Memberi makan bala tentara yang sekian banyaknya itu pada setiap harinya bukanlah perkara gampang. Lebih-lebih di tempat yang tandus seperti tempat yang sedang mereka diami itu. Tempat yang gundul, tanah yang tidak ada apa-apanya, sampai air pun susah mereka cari. Karena itu, para pemimpin mereka menemui beberapa kesulitan yang amat berat untuk menetapkan dan menambahkan hati bala tentaranya masing-masing. Semua keadaan itu sebetulnya membuat mereka hampir-hampir menyerah ya. Membuat kesombongan mereka itu lama-lama luntur juga, dan bahkan mereka sudah memiliki keinginan untuk menyerah saja, untuk pulang. Tetapi mereka tidak saling mengutarakan keinginan tersebut, gitu. Hanya di dalam kabilah-kabilah mereka masing-masing. Kegelisahan ini juga sebetulnya dipikirkan oleh dua tokoh kunci ya dalam pasukan Ahzab. Yang pertama adalah Abu Sufyan, yang kedua adalah Huyai bin Akhtab. Abu Sufyan yang memang sejak awal itu memiliki keraguan untuk menyerang kaum muslimin, mulai berpikir untuk menyerah meskipun tidak dibicarakan. Hanya saja ia juga berpikir ulang jika menyerah, karena mengumpulkan pasukan yang demikian besar tidak akan ada kesempatan yang berulang seperti itu. Kapan lagi bisa mengumpulkan pasukan yang demikian banyak? Kapan lagi bisa menyerang kaum muslimin jika bukan sekarang? Sehingga perasaan itu masih dia simpan sendirian ya, tidak dia utarakan. Kekhawatiran itu sudah ada, kecemasan bahwa mereka mungkin tidak akan bisa menembus Madinah, tetapi berlawanan ditambah dengan cuaca yang buruk, ditambah dengan bekal yang juga terus berkurang, tetapi di satu sisi menyayangkan jumlah pasukan yang sudah terlanjur terkumpul dengan sangat besar. Secerdas-cerdasnya Abu Sufyan dalam melakukan taktik peperangan, dalam memikirkan taktik peperangan, tetap saja tentang perlawanan dengan parit ini, dihalangi dengan parit ini di luar, benar-benar di luar pemikiran dia. Sehingga sama sekali tidak bisa mengantisipasi penyerangan dengan cara bertahan seperti kaum muslimin ini. Ini benar-benar di luar pikiran dia. Yang kedua, orang yang mengkhawatirkan hal ini juga adalah Huyai bin Akhtab. Dia juga sama pikirannya dengan Abu Sufyan. Ia menyayangkan pasukan yang begitu besar, tetapi di satu sisi juga kesulitan dan bingung juga bagaimana caranya menembus Madinah. Lalu terpikirkanlah hal
yang memang sejak awal ide untuk menyerang Madinah itu dia pikirkan ya, yaitu tentang Bani Quraidah. Pada waktu itu sebenarnya kaum Yahudi Bani Quraidah masih terikat perjanjian damai dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak akan memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin di Madinah, dan mereka diperbolehkan berdiam di kota Madinah. Dikala utusan kaum Yahudi yaitu Huyai bin Akhtab dapat menghasut mereka untuk ikut serta memusuhi dan memerangi kaum muslimin, akhirnya mereka mengkhianati janji mereka dengan kaum muslimin. Huyai bin Akhtab melakukan usaha yang memang sudah dia pikirkan sejak awal, yaitu mengajak Bani Quraidah untuk bekerja sama. Huyai bin Akhtab datang secara khusus ke Bani Quraidah. Hanya saja kedatangannya ini awalnya itu tidak diterima oleh kaum Yahudi Bani Quraidah, karena kaum Yahudi Bani Quraidah itu sudah tahu maksud kedatangan dari Huyai bin Akhtab, yaitu mengajak mereka berkhianat kepada Rasulullah SAW. Sehingga gerbang mereka itu tertutup untuk Huyai bin Akhtab, meskipun Huyai bin Akhtab mengetuk gerbang itu berkali-kali. Jadi kenapa Huyai bin Akhtab bisa datang ke Bani Quraidah ya? Karena mungkin bisa diperhatikan di peta ini. Kalau mengelilingi kota Madinah, melewati sisi-sisinya, melingkar gitu ya, berjalan ke arah belakang, maka mereka bisa masuk sebetulnya dari kota Madinah melalui benteng Bani Quraidah. Dan Bani Quraidah juga bentengnya itu karena dia posisinya paling ujung ya, dia memiliki pintu belakang, gerbang keluar. Sehingga Huyai bin Akhtab itu bisa mengetuk dari gerbang luar tersebut, bukan gerbang dalam yang berhadapan dengan kota Madinah, tapi gerbang luar yang berhadapan dengan area luar Madinah. Huyai bin Akhtab itu mengetuk pintu gerbang yang bagian luar kota Madinah tersebut. Pimpinan Bani Quraidah yaitu Ka'ab bin Asad itu sangat berat menerima kedatangan Huyai bin Akhtab, karena ia menyadari betul kedatangan Huyai bin Akhtab itu pasti akan mendatangkan malapetaka bagi mereka. Ini sebenarnya kesadaran yang bagus ya. Tetapi Huyai tidak mau pergi dari pintu benteng tersebut dan terus berteriak-teriak meminta dibukakan. Karena memaksa, pada akhirnya Huyai bin Akhtab itu dibiarkan masuk. Pintu bentengnya dibuka, kata Ka'ab bin Asad, sudah biarkanlah dia masuk. Dengan terpaksa dibukalah bentengnya, masuklah Huyai bin Akhtab, dan terjadilah pertemuan antara Huyai bin Akhtab dengan para pimpinan Bani Quraidah, termasuk Ka'ab bin Asad al-Kurdi. Setelah Huyai masuk, berkatalah ia kepada Ka'ab, "Saya datang kepada engkau dengan membawa kebesaran masa lalu dan kemuliaan yang kekal. Saya datang kepada engkau dengan membawa seluruh kekuatan bangsa Quraisy dan Ghatafan, beserta para pemimpin dan para ketua mereka. Kaum Quraisy bertempat di Al-Mujtama'il Asya dari Dumah, dan kaum Ghatafan bertempat di Zanab Nakma. Mereka telah berjanji dan bersumpah bahwa mereka tidak akan pulang ke tempatnya masing-masing sebelum Muhammad dan kaum pengikutnya dapat dihancurkan semuanya." Jadi Huyai bin Akhtab itu mengatakan kepada kaum Yahudi gitu ya, karena kepada Bani Quraidah, mereka sesama Yahudi ya, baik Huyai bin Akhtab yang awalnya itu adalah Bani Nadir tetapi diusir dari Madinah, kemudian Bani Quraidah itu adalah sama-sama entitas Yahudi yang tinggal di Madinah. Dan karena sama-sama tinggal di Madinah, tentu Huyai bin Akhtab ini telah mengenal para pemimpin Bani Quraidah, termasuk Ka'ab bin Asad. Jadi ia paham bahwa Bani Quraidah itu tidak mau mengikuti keinginan dari dirinya, keinginan dari Huyai bin Akhtab. Ya kelihatan ya, dari mereka tidak mau membuka gerbang saja sudah kelihatan maksud dari Bani Quraidah itu. Sehingga ia langsung mengatakan bahwa kenapa kalian itu tidak mau ikut dengan kami? Ini pasukan, sudah aku bawa dengan pasukan besar. Aku sudah berhasil membawa Quraisy kemari, aku sudah berhasil membawa Ghatafan kemari.
Aku juga sudah berhasil membawa kabilah-kabilah di Jazirah Arab. Apa yang membuat kamu takut? Ditambah lagi, mereka itu, maksudnya itu orang Quraisy gitu ya, Bani Khuza'ah, mereka itu sudah bersumpah untuk menghancurkan Muhammad. Mereka itu sudah bersumpah tidak akan kembali sampai Muhammad dan muslimin itu benar-benar dihancurkan. Untuk apa kamu masih mau mengikat janji dengan kaum muslimin, mengikat janji dengan Muhammad? Mereka akan dikalahkan sebentar lagi. Rayuan Huyai bin Akhtab kepada Bani Quraidah. Kendala kami itu cuma satu, kata Huyai bin Akhtab, yaitu khandak yang mereka gali di gerbang Madinah. Dan hal itu tidak akan menjadi kendala lagi kalau kalian ini mau membuka gerbang menuju Madinah dari arah belakang. Mereka bakalan habis, kata Huyai bin Akhtab. Habis mereka kalau kalian itu nggak usah ngapa-ngapain. Cuma buka gerbang yang tadi itu, gerbang belakang yang kalian menutupnya untukku. Kalian buka itu lebar-lebar, biarkan mereka masuk dari belakang. Karena kami tidak mungkin untuk melewati parit. Sudah berbagai usaha kami lakukan, tidak mungkin lewat parit. Nah, kuncinya itu ada di kalian. Kalau kalian mau membuka, kita menang. Kalau kalian mau menutup sia-sia ini semua usaha, dan kesempatan ini tidak akan datang dua kali. Itu yang dikatakan oleh Huyai bin Akhtab. Apakah kamu mau selamanya ada di bawah Muhammad? Apakah kamu mau selamanya bekerja sama dengan Muhammad yang sudah menghancurkan kita? Sementara Ka'ab bin As'ad itu sebetulnya masih kuat ya dengan keinginan untuk tetap setia dengan perjanjian Piagam Madinah. Karena ia tahu betul apa yang terjadi apabila mereka mengkhianati perjanjian itu. Sebagaimana terjadi pada Bani Nadir juga Bani Qainuqa. Mereka kan terusir dari Madinah, kehilangan tempat tinggal, kehilangan kebun-kebun mereka. Dan Ka'ab bin As'ad itu tidak mau mengalami hal yang sama dengan Bani Nadir dan Bani Qainuqa. Ia mengatakan, saya tidak pernah melihat Muhammad melainkan ia seorang yang baik budi dan menepati janji. Jadi ia mengatakan, kalau saya tidak bermasalah melakukan perjanjian terus-menerus dengan Muhammad. Karena saya tahu, ia tidak akan mengingkari janji. Dia juga baik budi. Kita tidak akan dapat masalah apapun kalau kita tidak membuat masalah. Dan meskipun Ka'ab bin As'ad telah menolak, berkali-kali terus-menerus Huyai bin Akhtab itu merayu Bani Quraidah. Hingga pada akhirnya keluar kata dari Bani Quraidah, itu kekhawatiran yang paling dia takutkan, ia utarakan, yaitu bagaimana jika kaum muslimin itu belum bisa dikalahkan meskipun orang-orang Quraisy telah menyerang. Bagaimana kalau mereka tetap menang? Nah, ini dari pengalaman apa yang dilihat dari Bani Quraidah, dari kaum muslimin. Itu selalu menang meskipun jumlah mereka sedikit. Sehingga yang ditanyakan adalah bagaimana kalau kita tetap kalah? Ia sangat takut Bani Quraidah itu akan hancur jika mereka kalah. Jika kaum muslimin tetap memenangkan pertempuran. Huyai bin Akhtab mengatakan itu tidak akan terjadi karena kita pasti memenangkan pertempuran. Kaum muslimin itu akan habis oleh kaum Ahzab. Kita akan menyerang mereka dari depan dan belakang. Kita akan menyerang mereka dari parit. Kita juga akan menyerang mereka dari arah gerbang Bani Quraidah, dari belakang mereka. Mereka tidak mungkin menang karena pasukan mereka berapa orang sih jumlahnya? Pasukan mereka hanya 3.000 orang jumlahnya. Lalu bertanya lagi Ka'ab bin As'ad, bagaimana nanti kalau bala tentara Ahzab itu meninggalkan kota kita ini sebelum Muhammad dan para pengikutnya hancur binasa? Kebimbangan Ka'ab itu dijawab Huyai dengan janji dan kesanggupan yang muluk-muluk. Huyai mengatakan, kalau sampai itu terjadi, dia dan kaum Yahudi yang lainnya akan tinggal bersama dengan Bani Quraidah di dalam benteng dan akan bertempur mati-matian. Hidup bersama, mati juga bersama. Akhirnya tertariklah hati Ka'ab dan diterimalah semua kemauan Huyai.
Pada saat itu juga ia memutuskan tali persahabatannya dan janji perdamaiannya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu memihak kepada tentara Ahzab untuk menghancurkan kaum muslimin. Pada akhirnya tujuan dari Huyai bin Akhtab itu sudah tercapai ya. Ia sudah mendapatkan kesepakatan dengan Bani Quraidah. Dan ya ia hanya tinggal bicara dengan Abu Sufyan sebagai ketua pimpinan Ahzab untuk melanjutkan misi dalam penyerangan kepada Madinah. Misi penyerangan kepada Madinah. Taktik apa yang berikutnya dilakukan, sedangkan Bani Quraidah itu sudah benar-benar sesuai dengan janjinya ya, sesuai dengan spekulasi dia, sesuai dengan ekspektasi dia, bahwa Bani Quraidah pada akhirnya memihak kepada mereka, bersedia membantu mereka untuk menyerang kaum muslimin. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya, teman pecinta sejarah? Karena berita ini tentu saja langsung tercium oleh Rasulullah SAW di bagian depan kota Madinah. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh beliau? Karena kalau misalnya terjadi Bani Quraidah itu betul-betul membelot, ini akan menjadi bahaya besar bagi kaum muslimin, karena kaum muslimin konsentrasinya itu ada di depan parit, ada di muka parit, ada di pintu gerbang Madinah. Sementara Bani Quraidah, sementara mereka tidak menyimpan pasukan selain untuk berjaga-jaga saja di bagian belakang. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Rasulullah SAW dan kaum muslimin ketika untuk menyikapi hal ini? Insya Allah ini akan dibahas di video berikutnya. Hanya saja yang perlu kita pelajari dari sikap orang Yahudi ini sebetulnya tidak berubah dari dulu ya. Ini sebetulnya tidak berubah dari masa lalu lah. Mereka itu kan dari awalnya ya, Ka'ab bin As'ad itu pimpinan Bani Quraidah. Itu dia masih punya pikiran yang sehat. Dia tidak mau untuk mengkhianati Rasulullah SAW, dan dia tahu tentang kebenaran Rasulullah. Dia juga tahu tentang sifat Rasulullah, bahwa Rasulullah itu tidak akan mengkhianati mereka, akan menjaga mereka selama mereka menjaga perjanjian. Dan padahal dia juga sudah tahu apa yang terjadi jika mengkhianati perjanjian. Dan ketika pertanyaan terlontar, apa yang terjadi kalau Ahzab itu mundur sebelum Muhammad dikalahkan? Itu kan sebetulnya pertanyaan yang datang dari kesadarannya bahwa akan ada bahaya yang menimpa mereka kalau mereka dikalahkan, kalau justru kaum muslimin yang menang. Tetapi lagi-lagi meskipun kita sering mengatakan orang Yahudi itu cerdas, orang Yahudi pintar, pada kenyataannya, pada sejarahnya mereka itu sebetulnya bodoh. Mereka tidak mau belajar dari kesalahan teman-teman mereka. Bani Nadir sudah terusir, Bani Qainuqa sudah terusir, dan Bani Quraidah kalaupun tidak mati, mereka akan terusir juga. Nah, apa yang akan terjadi pada mereka? Bani Qainuqa saja, Bani Nadir saja yang kesalahannya tidak seberat mereka. Jadi kalau Bani Qainuqa itu kan ia menghilangkan nyawa seorang kaum muslimin, seorang muslimin ya, yang pada saat itu ada di pasar Bani Qainuqa. Lalu Bani Nadir itu kesalahannya itu akan menghilangkan nyawa Rasulullah SAW. Lalu sekarang yang terjadi pada Bani Quraidah, jika mereka membelot, kesalahannya itu lebih fatal, yaitu mereka akan menghancurkan bukan hanya satu orang muslimin, bukan hanya Rasulullah SAW, tapi menghancurkan seluruh kota Madinah. Sehingga kekhawatiran ini sebetulnya kekhawatiran yang benar. Padahal seharusnya dia menyadari Huyai bin Akhtab itu siapa. Huyai bin Akhtab itu bahkan dia juga seharusnya tahu bagaimana watak mereka. Tuhan saja mereka ingkari, Nabi Muhammad saja mereka dustakan, padahal tahu kebenaran, apalagi sekedar Bani Quraidah. Seharusnya itu menjadi kesadaran yang ya ini bukti bahwa orang Yahudi itu tidak secerdas yang kita duga. Mereka itu sebetulnya bodoh justru ya. Mereka sebetulnya justru tidak berpikir, tidak melihat dari pengalaman, dan hal ini akan menyebabkan mereka menuju ke dalam kehancuran. Dan teman pecinta sejarah, itu saja untuk hari ini. Terima kasih sudah menyimak.
Dan mohon maaf atas kesalahan. Insya Allah bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.